Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairan zadi ma'al wa amarna natajawwada biha li yaumil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbun nas wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mawsufu bi'amal sifatil ashhash. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin ma damatil hayatu bil anfas wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan, kemampuan untuk sama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya ya rabbal alamin. Hadirin rahimahullah, baginda Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-'afiyatu 'ala asyarati awjuhil khamsatu fid dunya wa khamsatu fil akhirah. Nikmat sehat ada 10, 5 di dunia dan 5 di akhirat. Yang diberikan di dunia adalah, yang pertama adalah fa'amal lati fi dunya al-ilmu. Jadi yang pertama diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat itu adalah ilmu. Orang ingin mencari kehidupan dunia dengan ilmu, mencari kehidupan akhirat juga, selamat di akhirat, mendapat kehidupan akhirat dengan ilmu. Jadi makanya Rasulullah al-ulama warasatul anbiya. Ya, ulama itu adalah waris para nabi. Jadi ilmu itu punya posisi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal ibadatu, yaitu ibadah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, manusia dan jin, untuk beribadah kepada. Maka ini adalah orang-orang yang senantiasa dia mendapatkan kenikmatan, sehat ini. Dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warizqu minal halal, rezeki dan usaha yang halal. Sudah dia adalah rajin ibadah, kemudian mencari dari rezeki yang halal, akhlak yang benar. Ini sudah merupakan nikmat di dunia. Kemudian yang ketiga adalah wasabru 'ala syiddah, sabar atas musibah. Jadi orang sabar itu, menurut Suhail al-Junaid, qaddasa sirah 'ala sabri faqala tadajjalul irada min ghairi ta'ih. Jadi orang sabar itu ibarat menelan pil pahit untuk kesembuhan itu. Jadi dia rela menelan sesuatu yang sangat pahit, dengan tujuan agar tubuhnya kembali sehat. Itu orang sabar. Artinya apa? Orang sabar itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya, dengan berbagai ujian, tetapi dia sabar. Ya. Jadi itu yang ketiga adalah posisi orang yang sabar. Bahkan orang sabar itu lebih hebat daripada orang bersyukur. Ya, kenapa? Ya, orang sabar itu ya diujinya dengan ketidakenakan, ya, musibah, bala, sakit dan sebagainya. Ya, kalau orang syukur biasanya dengan kenikmatan. Ya, jadi orang sabar itu. Makanya dikatakan oleh waqala Ibn Ali Thalib karramallahu wajhah, as-sabru minal iman bimanjilatir ra'si minal jasad. Ya. Jadi iman itu ya bagaikan tubuh dengan kepala. Jadi tatkala orang tidak bisa menerima sebuah ujian, tidak sabar, ya seolah-olah tubuhnya tidak mempunyai kepala. Mohon maaf, banyak orang-orang yang dari kecil bahkan dari pondok ya diuji oleh Allah dengan berbagai kesulitan, kefakiran. Ya, akhirnya dia pindah agama. Ya, karena tidak sabar menerima daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu katanya Imam Ali karramallahu wajhahu ya. Sabar itu bagian tubuh itu yang utuh punya kepala. Tetapi kalau dia tidak sabar dalam menghadapi cobaan ujian, seolah-olah dia tubuhnya tidak mempunyai kepala. Ya. Jadi tidak sabar dalam menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap musibah. Ya. Kemudian berikutnya adalah wasyukru 'ala ni'mah, syukur terhadap nikmat. Ya. Bersyukur berapapun yang Allah berikan kepada kita, ya kita bersyukur. Sedikit ya mencukupi, banyak dia bisa berbagi. Ya. Ya, syakartum la azidanakum wa la kafartum ya. Jadi itulah nikmat yang 10 itu yang ada di dunia yang Allah berikan. Kemudian ada lagi nikmat yang Allah berikan di akhirat. Ya. Ya. Wa ammalati fil akhirah. Fa innahu ya'tihi malakul maut bi rahmati wal lutfi. Malaikat Israel datang dengan membawa rahmat dan kasih sayang. Ya. Tatkala maut itu datang, ya, itu sebuah kenikmatan ya berwujud dalam laki-laki yang itu elok dan tampan tatkala rohnya akan dicabut ya, dan mengambil ruhnya itu pelan-pelan penuh dengan kasih sayang dan penuh rahmat ya, bagaikan rambut yang ada di adonan roti ditarik ya. Jadi orang-orang yang beriman yang mendapatkan rahmat tatkala malakul maut datang itu ya, ya itu benar rahmat penuh dengan kasih sayang dicabut pelan-pelan ya. Orang-orang yang dia membangkang perintah Allah ya, kemudian bermaksiat kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah ya, Imam Ali mengkondisikan atau mentafsirkan orang-orang yang seperti ini bagai disabet oleh 300 kali pedang ya. Dan sakaratul maut itu sebenarnya tidak bisa dirasakan kecuali bagi orang yang telah wafat ya. Ini hanya kiasan-kiasan yang dijelaskan oleh baginda Rasul melalui para ulama ya, kiasan-kiasan orang yang wafat ya, dicabut oleh ujian. Kemudian apa lagi? La yurawi'uhu munkar wa nakir fil qabr ya. Munkar wa nakir tidak akan mengagetkan dalam urusan di dalam. Tatkala munkar wa nakir datang juga dengan ya, tampilan yang begitu elok yang mengelokkan mata
ya, menyejukkan mata, ya, tidak tampilan yang begitu menakutkan, ya, disapa ya, si mayat ini dengan ya, kelembutan, ya, di alam kubur silakan ya, engkau menikmati apa yang ada di sini. Qabrun jangan. Jadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu sungguh-sungguh dia seolah-olah berada di taman-tamannya surga. Ya. Kubur itu bukan masuk akhirat, itu batas antara dunia dan akhirat, belum masuk alam akhirat. Ya. Tetapi orang-orang yang beriman dia akan mendapatkan nikmat kubur. Rawdah bin riyadil jannah, taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mudah-mudahan ya, kita semua mendapatkan daripada nikmat kubur dan mendapatkan daripada saat sakaratul maut itu dengan penuh kelembutan. Kemudian berikutnya adalah wa yakunu aminan fil fajail akbar. Dia akan selamat dan kejutan maha besar ketika sakaratul maut tadi ya, daripada hari berpisahnya ahli neraka dan ahli surga ya. Dia akan selamat dari kejutan-kejutan yang maha dahsyat. Kemudian yang berikutnya adalah kejelekan-kejelekannya dihapus ya. Di pada saatnya hidup dunia ya, dia terus melakukan kebaikan-kebaikan dan dia terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ya usahakan ya di sepertiga malam itu kita bangun ya, tahajud ya, istighfar ya, membaca kalimat-kalimat thayyibah ya. Kata orang-orang yang ahli ibadah ya, di tengah malam ketika dia mulai beribadah, begitu datang azan dia merasa kok malam itu sebentar sekali ya. Dia merasa sudah berapa rakaat baca Quran, zikir, begitu datang aja ini malam sebentar sekali. Ya. Kira-kira ada yang merasa seperti itu? Kalau saya sih belum. Ya. Kadang-kadang kita bangun jam 4 ya, atau jam 4:04 begitu baru 4 rakaat udah azan. Ya. Sebentar sekali yang mau bangun kesiangan kan gitu. Beda dengan orang-orang yang arif billah ya. Jam 1 jam 2 dia sudah bangun beribadah kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu datang waktu azan dia merasa, ya Rabb ini sebentar sekali aku. Lanjut dia melangkahkan kaki ke masjid musola berjamaah. Tetapi ada hal-hal bagi orang-orang ahli itu, malam itu begitu mengasyikkan, malam itu begitu indah, ya. Menghibah-hibah ya. Kepada zat yang maha Allah Jalla. Ya kemudian yang terakhir, watumha sayi'ahu wa tuqbal hasanatu wa yamuru 'ala sirat kalbarqil lami'i fa yadkhulul jannah bi salam. Ya, kebaikan-kebaikan yang diterima dan dia melalui sirat bagaikan kilat yang menyambar. Ya, bagaikan kilat yang menyambar saat dia melintasi sirat sehingga dia masuk dalam surganya dalam keadaan selamat. Jadi kata Nabi ya, nikmat sehat ya, dan ada 10 nikmat di dunia, 5 di akhirat. Yang di dunia adalah Allah berikan titipan ilmu ya, kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Kemudian Allah ya mudahkan bagi orang-orang untuk beribadah. Ya. Allah berikan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Kemudian orang yang mencari rezeki yang berhalal, kemudian sabar menerima musibah dan syukur atas itu. Yang di akhirat yaitu dari malaikat maut datang dengan kelembutan membawa rahmat, ya, tidak dengan menakutkan dan mencabut dengan kasar, tetapi dengan kelembutan. Yang kedua, mengkawankan juga datang dengan tidak mengejutkan, tetapi dengan kelembutan, dengan jasad wajah yang begitu indah dan elok. Kemudian dia akan selamat dari kejutan yang maha besar, ya, yang berpisah di antara perputaran surga. Kemudian kejelekan-kejelekan dihapuskan, kebaikan-kebaikan terima, dan dia melintas sirat bagaikan kilat yang menyambar dan masuk dalam surga yang dalam keadaan selamat. Orang